Halo, selamat datang sahabat DevApp sekalian. Di seri video kali ini kita akan membedah dokumentasi dari Alpine JS ya. Sebenarnya motivasi dibalik membahas Alpine JS ini melalui dokumentasinya adalah agar kita benar-benar mengetahui dan mengenal apa saja yang bisa dilakukan oleh Alpine JS ini. Terlebih lagi untuk teman-teman yang memilih jalur PHP Laravel ya sebagai full stack developer. Baik, teman-teman, kita lihat di sini. Ini adalah website dari Alpine.js ini. Bisa teman-teman buka di sini, alpinejs.dev. Nah, ini kita bisa klik saja Get Started. Nah, di Get Started ini kita akan melihat ya, mengenal beberapa contoh project atau apa saja yang bisa kita buat dengan menggunakan Alpine.js ini. Di bagian Getting Started ini kita akan dikenalkan bahwa Alpine.js bisa membuat counter ya. Di sini kalau ditekan increment, angkanya naik seperti itu dengan baris yang cukup singkat ya. Kemudian di bagian sini kita akan melihat bagaimana Alpine.js bisa dipakai untuk membuat drop down seperti ini, bersifat toggle. Kemudian bisa membuat search ya. Kita lihat di sini. Nah, oke, di video kali ini kita akan coba sama-sama membaca di bagian ini ya, Alpine.js di bagian ini. Baik, yuk kita mulai saja. Oh ya teman-teman, teman-teman yang memilih Laravel ya, jalur PHP Laravel, tentu Laravel adalah bagian back-end ya, yang mengatur bagaimana logika di bagian server. Nah, teman-teman yang sudah familiar dengan Laravel dan ingin melengkapi kemampuannya dengan bagian front-end ya, bisa menggunakan Livewire dan Alpine.js ini. Jadi kalau kita buat simulasi, Alpine.js ini dia bekerja di bagian client side-nya atau di browser klien kita. Kemudian Livewire ini adalah penghubung antara browser dengan server. Nah, server ini di sini adalah Laravel-nya seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang Alpine.js-nya dulu. Nah, sekarang yuk kita coba mulai. Oke. Di sini saya sudah punya directory saya ya. Kita coba buat foldernya dulu. 01 bedah Alpine. Seperti itu ya. Yuk kita masuk ke sini. Kemudian kita buka VS Code-nya yang ada di sini ya. Kita coba buka VS Code yang ada di sini. Baik. Kita tunggu beberapa saat sampai VS Code-nya terbuka. Oke. Ini dia VS Code-nya sudah terbuka ya. Nah, yuk kita bikin file baru. Kita sebut saja I love Alpine ya, seperti yang ada di contoh sini. Kita buat I love alpine.html. Seperti ini. Yuk kita copy paste yang ada di sini. Nah, Alt Z untuk warp ya. Oke, di sini kita menginput CDN Alpine-nya ya, Alpine.js versi 3 ini. Kemudian di sini ada body. Nah, ini ada H1X data, X text message body. Oke, kita sekarang coba buka dulu di Open with Live Server. Kita buka di browsernya. Oke. Nah, I love Alpine sudah tampil ya. Oke, kita coba baca. Open your file in a web browser. If you see I love Alpine, you are ready to rumble. Oke. Now that you are all set up to play around, let's look at 3 practical examples as a foundation
for teaching you the basics of Alpine. By the end of this exercise, you should be more than equipped to start building stuff on your own. Let's go. Wah, mantap. Jadi cuma dengan mengikuti ini, kita seharusnya sudah bisa untuk membuat project Alpine kita sendiri ya. Baik, sekilas kita coba lihat di sini, di bagian head ini kita hanya menginputkan script Alpine-nya ya. Kemudian di bagian body ini kita punya elemen H1, header 1 dengan Xdata, ini adalah salah satu directive dari Alpine. Di sini bentuknya objek ya, data objek dengan pasangan antara key dan value-nya. Kemudian Xtext ini adalah sebuah directive Alpine yang untuk menampilkan suatu teks ataupun suatu ekspresi dari JavaScript ya. Contohnya di sini adalah kita tampilkan building a counter. Let's start with a simple counter component to demonstrate the basics of state and event listening in Alpine. Two core features. Jadi kita akan membuat sebuah project counter yang akan mendemonstrasikan dua core feature dari Alpine, yaitu state dan event listening. Yuk kita lihat. Insert the following into the body tag. Oke, kita coba insert ini ya. Di body tag kita di sini. Kita misalkan di sini saja kita insert. Oke. Xdata count 0 ya. X on click. Ini event listening ya, sepertinya seperti itu ya. Ketika mendengarkan sebuah event click pada elemen button, lakukan ini count plus plus atau count sama dengan count plus 1 ya. Kita beri teks di buttonnya increment. Kemudian di bawahnya span xtext count. Oke, kita coba lihat di browser kita. Nah, sudah muncul ya. Ketika kita klik, oke, sudah increment terjadi. Yuk kita baca lagi dokumentasinya. Now you can see with 3 bits of Alpine sprinkled into this HTML, we have created an interactive counter component. Let's walk through what's happening briefly. Oke, jadi cuma 3 hal ya. Kita cuma menampilkan Xdata, XOnClick, dan Xtext saja untuk membuat sebuah komponen counter seperti ini. Sekarang yuk kita coba dengarkan bagaimana penjelasan terkait baris ini. Pertama, declaring the data. Div Xdata sama dengan objek ya, count.20. Everything in Alpine starts with an Xdata directive. Oke, jadi Alpine itu semuanya harus dimulai dengan directive Xdata. Inside Xdata, in plain JavaScript, you declare an object of data that Alpine will track. Nah, baru di dalam Xdata ini kita definisikan data objek ya, tipe data objek yang harus diawasi oleh Alpine state-nya seperti itu. Harus di-track sama Alpine. Di sini yang kita perlu track adalah count-nya seperti itu. Every property inside this object will be made available all the directives inside this HTML element. Nah, ini penting. Jadi count ini hanya available untuk directive Alpine yang lain hanya di dalam HTML itu saja. Nah, kita lihat di sini count nilai count state awalnya 0 ini hanya berlaku di elemen HTML ini saja. Maka jika kita coba panggil count ini di kita panggil ya di luar dari elemen tersebut ya, kita coba lihat ini harusnya tidak akan muncul seperti itu. Kenapa tidak muncul? Karena ini di luar dari elemen Xdata ini. Nah, itu penting ya. Yuk kita coba baca lagi. In addition, when one of these properties changes, everything that relies on it will change as well. Oke, jadi apabila nilai count ini berubah karena adanya event ini ya, maka semua yang menggunakan count ini akan berubah. Coba kita misalkan buat lagi Xtext di sini, kita misalkan kita beri ini H1 ya. Oke, H1 count. Kita bikin lagi H2 count.
Nah, yuk kita lihat di sini. Tuh, ya. Ketika berubah, ini state awalnya 0, ketika berubah, yang lain juga berubah seperti itu. Oke, menarik ya, ini untuk X data. Sekarang let's look at X on and see how it can access and modify the count property from above. Listening for events. Button X on click count plus plus increment button. X on is a directive you can use to listen for any event on an element. We are listening for a click event in this case, so our looks like X on click. Jadi X on ini adalah directive yang dipakai untuk kita bisa melisten atau mendengar event pada elemen yang ada X on-nya itu. Kalau di sini elemen adalah elemen button, jadi kita mendengar event klik pada elemen button ini. Kemudian, you can listen for other events you would imagine. For example, listening for a mouse enter event would like this X on mouse enter. Jadi tidak hanya klik ya, tapi mouse enter juga sama. When a click event happens, Alpine will call the associated JavaScript expression count plus plus di sini. In our case, as you can see, we have direct access to data declared in the xData expression. Seperti itu. Jadi ketika ada event click yang didengarkan oleh Alpine melalui directive XON, maka Alpine menjalankan ekspresi JavaScript count plus plus ini, atau count sama dengan count plus 1. Seperti itu. Sehingga ditambah 1 terus. Nah, you will often see add x instead of x on. This is shorter, friendlier syntax that many prefer. From now on, this documentation will likely use add instead of x on. Jadi selain x on kita menggunakan add. Yuk kita coba. Kita coba ketika klik ya. Kita tidak menggunakan x on lagi, tapi kita menggunakan add. Add klik count plus plus. Kita coba lihat. Masih berjalan. Oke, aman. Sekarang masuk ke berikutnya, reacting to changes. H1, xtext sama dengan count. H1, xtext seperti H1 ya. Oke. Xtext is an Alpine directive you can use to set the text content of an element to the result of a JavaScript expression. Oke. Jadi xtext ini dipakai untuk itu ya. In this case, we are telling Alpine to always make sure that the contents of this H1 tag reflect to the value of the count property. Okay. In case it's not clear, xtext, like most directives, accepts a plain JavaScript expression as an argument. So, for example, you could instead set its contents to xtext count kali 2 and the text content of the H1 will now always be 2 times the value of count. Oke, kita coba. Kalau ini count kali 2, lalu ini kita count kali 3 ya. Kita coba ya. Oke, ini kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Oke, jadi bisa menggunakan itu ya JavaScript expression ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, building a drop down. Oke. Now that we have seen some basic functionality, let's keep going and look at an important directive in Alpine X Show by building a contrived drop-down component. Insert the following code into the body tag. Oke, kita coba insert di sini ya. Oke, kita coba. Ini kita hapus dulu kali ya. Oke. Sini kita lihat X datanya ada data table di sini apa namanya? Oke, di sini kita ada property open dengan nilai boolean. Pertama kita sebut dia false ya. Button
sebuah elemen button apabila diklik, maka properti opennya ini nilainya adalah negasinya. Jadi jika tadinya false menjadi true, jika tadinya true menjadi false ya. Kemudian kita beri teks dalam buttonnya itu dengan nama toggle. Div x show open add click dot outside open false content. Oke, xShow ini adalah direktif Alpine yang digunakan untuk yang menerima nilai boolean true atau false. Apabila dia nilainya true, maka elemen ini akan tampil. Apabila nilainya false, elemen ini tidak akan tampil, seperti itu. Jadi tergantung dari properti opennya. Jika nilai opennya adalah false, dia tidak tampil. Jika nilai opennya true, dia tampil. Ya, kita coba lihat di sini. Oke, ini awalnya false, diklik jadi true, add click menjadi negasinya, seperti itu. Seperti itu ya ternyata cara membuat toggle. Sangat mudah sekali. Kita baca lagi, if you load this component, you should see that the contents are hidden by default. You can toggle showing them on the page by clicking the toggle button. The Xdata and Xon directive should be familiar to you from the previous example, so we'll skip those explanations. Oke. Kemudian toggling components. Div xShow open contents. Oke. xShow is an extremely powerful directive in Alpine that can be used to show and hide a block of HTML on a page based on the result of a JavaScript expression, in our case open. Oke, seperti itu ya. Mantap. Listening for a click outside. Div add click dot outside open sama dengan false. Oke. Ketika jadi kita mendengarkan sebuah event apabila mengklik di luar dari elemen ini, maka property open nilainya false, seperti itu. You will notice something new in this example that outside. Many directives in Alpine accept modifiers that are chained onto the end of the directive and are separated by periods. In this case, .outside tells Alpine to, instead of listening for a click inside the div, to listen for the click only if it happens outside the div. Oke, jadi awalnya true, kemudian kita klik di luar dari toggle, false ya. Jadi bisa seperti itu. Oke. This is a convenience helper built into Alpine because this is a common need and implementing it by hand is annoying and complex. Oke. Kemudian building a search input. Oke, selanjutnya kita masuk ke project berikutnya ya, building a search input. Let's now build a more complex component and introduce a handful of other directives and patterns. Insert the following code into the body tag. Oke. Mari kita coba copy di sini ya. Di body tag. Oke, teman-teman, di sini ada Xdata ya. Ada property search, awalnya kosong. Ada property items di array, foo, bar, bus, dan get filter items. Di sini ada getter dan ada getter ya. Ada getter filter items. Jadi apa namanya? Ini jadi kita punya property filter items yang merupakan hasil perhitungan ya dari fungsi ini. Oke, return these items, filter i sama dengan i start with this search. Kemudian ini input X model, ini kita baru kali ini ya, ada input, ada X model. Jadi X model ini dipakai untuk menyimpan nilai pada input kita, seperti itu. Kemudian ini ada ya UL atau unordered list ya. Di sini kita menggunakan template X4 item in filtered items. Key-nya adalah item, kemudian X-text item, seperti itu. Oke. Baik teman-teman, mungkin ada yang masih bingung tentang getter ya. Yuk mari kita coba buka di sini. Di getter ya, getter JavaScript. Nah, kita lihat di sini W3 Schools. Apa itu getter? Nah, JavaScript Accessor atau getter and setter. ECMAScript 5 introduce getter and setter. Oke, sejak ESC 2009 nih mulai diperkenalkan getter and setter. Getter and setter allow you to define object accessor computed properties. Oke, JavaScript getter, the get keyword. This example use a lang property to get the value of the language property. Nah, jadi seperti ini. Ini getter ya. Get ini jadi kita bisa
eh, menghitung ya. Jadi propertinya itu adalah hasil hitungan seperti itu. Oke. Nah, sekarang menggunakan function atau getter. What is the difference between these two example? Jadi kita mau pakai function atau getter. Jika menggunakan function, propertinya seperti ini. Kita tulis nama propertinya, nilainya adalah sebuah function. Sedangkan tadi kalau kita pakai getter, kan tinggal get ya, langsung ke functionnya. Perbedaannya adalah ketika kita memanggil nilai dari properti tersebut. Ketika kita menggunakan function, kita panggil dengan ini nama objeknya, titik full name diberi apa namanya, kurung buka dan kurung tutup. Sedangkan jika kita menggunakan get, seakan-akan kita hanya memanggil properti biasa karena nilainya sudah dihitung duluan seperti itu. Jadi saran saya sih kita menggunakan get saja jika kita memiliki properti yang merupakan hasil hitungan seperti itu. Nah, di sini kita punya properti bernama filter items yang dia itu adalah hasil hitungan ya. Hasil hitungan. Jadi these items itu yang ini kita filter. Nah, kita filter untuk setiap elemennya. Nah, setiap elemen array dari items ini kita masukkan ke dalam variable i, ini arrow function ya. Dan i ini kita evaluasi apakah dia start with this search atau tidak, seperti itu. Jika item satu item itu, atau misalkan ini item pertama ya, item pertama itu dimulai benar, dimulai dengan seperti apa yang kita input, maka nilainya true, sehingga dia masuk ya ke filtered items. Kemudian dia bergerak ke item berikutnya, bar misalkan. Maka bar ini akan dievaluasi apakah dia start with dengan yang kita search atau tidak, seperti itu. Nanti akan bergerak untuk semua item di sini, dan semua yang nilainya true akan masuk ke property filtered items. Nah, ini kita contoh ya. Oke, kita langsung masuk ke punya kita saja. Ini kita sudah. Nah, jika kita honey atau han, tidak ada, karena tidak ada satupun dari items ini yang dimulai dengan han. Jika kita foo, ada. Nah, hanya satu item yang dimulai dengan ini. Jadi seperti itu ya. Oke, menarik. By default, all of the items foo, bar, and buzz will be shown on the page, but you can filter them by typing into the text input. As you type, the list of items will change to reflect what you are searching for. Now there's quite a bit happening here, so let's go through this snippet piece by piece. Okay, multi-line formatting. The first thing I would like to point out is that Xdata now had a lot more going on in it than before. To make it easier to write and read, we have split it up into multiple lines in our HTML. This is completely optional, and we will talk more in a bit about how to avoid this problem together. But for now, we will keep all of this JavaScript directly in the HTML. Oke, jadi kalau sebelumnya Xdata itu kan cuma sedikitnya, tapi ini ada tiga properti, tapi tidak masalah. Katanya nanti akan diberitahu strateginya seperti apa agar tidak panjang seperti ini. Oke, kemudian binding to inputs. Nah, yang tadi ya, kita menggunakan DirectX model ini. Sehingga semua nilai yang kita inputkan masuk ke X model ini. You will notice a new directive we haven't seen yet, yaitu X model. X model is used to bind the value of an input element with a data property search from Xdata search. Oke, jadi X model ini akan mengikat ya apapun yang kita inputkan ke dalam properti yang bernama search, seperti itu. Di mana properti search ini sudah kita definisikan di awal dengan Xdata. Karena perlu diingat di Alpine ini segala komponen Alpine ini dimulai dengan Xdata. Sehingga jika kita punya properti-properti yang ingin kita selalu perhatikan perubahan nilainya,
pastikan bahwa properti tersebut sudah ada di Xdata. Seperti ini, inputan ini selalu berubah dan kita ingin lihat perubahannya, sehingga inputan ini kita masukkan dalam properti dan propertinya ini sudah harus ada di Xdata, seperti itu. Oke, lanjut ya. This means that anytime this value of the input changes, the value of search will change to reflect that. Oke, Xmodel is capable of much more than this simple example. Oke, jadi Xmodel tidak hanya itu ya ternyata. Nanti kita akan melihat kelebihan-kelebihan Xmodel lainnya selain Xmodel ini membinding antara inputan kita dengan property yang kita definisikan di Xdata, seperti itu. Kemudian computed properties using getters. Oke, the next bit I would like to draw your attention to is the items and filter items properties from the Xdata directive. Nah, tadi kan sebelumnya ada ini ya, property items merupakan array dan properti hasil perhitungan ya, filter item seperti itu. The items property should be self-explanatory. Oke. Kalau untuk items ya sudah jelas ya. So, here we are setting the value of items to a JavaScript array of 3 different items, foo, bar, and bus. The interesting part of this snippet is the filtered items property. Denoted by the get prefix for this property, filtered items is a getter property in this object. This means we can access filtered items as if was a normal property in our data object, but when we do, JavaScript will evaluate the provided function under the hood and return the result. Okay. It's completely acceptable to forgo the get and just make this a method that you can call from the template, but some prefer the nicer syntax of the getter. Okay. Now let's look inside filtered item getter and make sure we understand what's going on there. Return this item filter E in our function E start with this search. This is all plain JavaScript. We are first getting the array of items, foo, bar, and buzz, and filtering them using the provided callback function ya, menggunakan our function. By passing in this callback to filter, we are telling JavaScript to only return the items that start with the string this search, which, like we saw with Xmodel, will always reflect the value of the input. You may notice that up until now, we haven't had to use this dot to reference properties. However, because we are working directly inside the Xdata object, we must reference any properties using this property instead of simply property. Oke, jadi seperti itu ya. Karena kita ini bekerja di dalam Xdata, seperti itu ya. Jadi karena kita ini, kenapa menggunakan this? Karena fungsi ini berjalan di dalam Xdata, sehingga untuk mereferensikan properti, kita tidak bisa langsung menyebut propertinya. Kita harus sebut dulu bahwa properti itu ada di Xdata, ada this ini seperti itu. Itu penting ya teman-teman ya. Adapun jika kita memanggil propertinya di luar dari Xdata, maka langsung saja disebut nama propertinya, tidak perlu menggunakan this. Seperti itu. Oke. Because Alpine is a reactive framework, anytime the value of this set changes, part of the template that use filter item will automatically be updated. Wah, mantap. Looping elements. Now that we understand the data part of our component, let's understand what's happening in the template that allows us to loop through filter items on the page. UL. Nah, template X for item. Okay ya. In filtered item, X text item. Okay. The first thing to notice here is X4 directive. X4 expressions take the following form: item in items, where items is any array of data and item is the name of the variable that will be assigned to an iteration inside the loop. Okay. Also notice that X4 is declared on template element and not directly on the LE. This is a requirement of using X4. It always Alpine to leverage the existing behavior of template text in the browser to its advantage. Now, any element inside the template tag
will be repeated for every item inside filtered items. Okay, and all expressions evaluated inside the loop will have direct access to the iteration variable. Recap, if you have made it this far, you have been exposed to the following directive in Alpine X data. Jadi tadi ini untuk memulai semua komponen Alpine ya. Dan di sini menerima data dalam bentuk objek yang terdiri dari property dan value. Kemudian XON ini direktif untuk mendengarkan suatu event dan bisa digantikan dengan add. Kemudian Xtext ini untuk menampilkan suatu ekspresi JavaScript. Xshow ini dia menerima direktif Alpine yang menerima nilai boolean true atau false. Apabila nilai true dia menampilkan elemen tersebut, apabila nilai false tidak menampilkan. Kemudian ada Xmodel ini membind property dengan inputan yang dimasukkan oleh user ya. X4 ini untuk pengulangan, di mana pengulangan ini harus pada tag template ya. Jadi tidak langsung pada tag listnya, tapi di tag template-nya di dalam tag UL seperti itu. Itu pentingnya. That's a great start. However, there are many more directives to sink your teeth into. The best way to absorb Alpine is to read through this documentation. No need to come over every word, but if you at least glance through every page, you will be much more effective when using Alpine hypercoding. Okay.